Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Windy Agustin, NPM 220100100310088. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober 1928, pada Hari Sumpah Pemuda, lebih tepatnya dinyatakan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia mulai digunakan dan disahkan sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang selalu mendapat perkembangan dan dijadikan sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara juga. Hal ini dalam UUD 1945 tercantum pasal khusus. Jadi, kesimpulannya, kedudukan bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan bahasa negara. Yang kedua, fungsi bahasa Indonesia. Menurut Mar'at, fungsi bahasa Indonesia adalah alasan-alasan mengapa seseorang berbicara. Fungsi bahasa pada umumnya mengkomunikasikan apa yang ingin disampaikan. Fungsi bahasa yang bersifat interpersonal yaitu menunjukkan adanya suatu pesan atau keinginan penutur. Menurut Keraf, mengungkapkan bahwa bahasa memiliki 4 fungsi. Fungsi yang pertama yaitu alat ekspresi diri. Fungsi ini merupakan fungsi bahasa yang direalisasikan manusia sebelum bahasa digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi. Fungsi pertama ini pernyataan ekspresi diri, menyatakan sesuatu yang akan disampaikan oleh penulis atau pembicara sebagai eksistensi diri. Fungsi yang kedua, alat komunikasi. Fungsi komunikasi merupakan fungsi bahasa yang kedua setelah fungsi ekspresi diri. Komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi, yaitu komunikasi tidak akan sempurna jika ekspresi diri tidak diterima oleh orang lain. Dengan komunikasi, kita dapat menyampaikan semua yang kita rasakan, pikirkan, dan kita ketahui kepada orang-orang lain. Fungsi yang ketiga, sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Fungsi peningkatan dan penyesuaian diri dalam satu lingkungan merupakan kekhususan dalam bersosialisasi, baik dalam lingkungan sendiri maupun dalam lingkungan baru. Hal itu menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan sebagai sarana mampu menyatakan hidup bersama dalam suatu ikatan. Bahasa di samping sebagai salah satu unsur kebudayaan, memungkinkan pula manusia memanfaatkan pengalaman-pengalaman mereka, mempelajari dan mengambil bagian dalam pengalaman-pengalaman itu, serta berkenalan dengan orang lain. Fungsi yang keempat sebagai alat kontrol sosial. Kontrol sosial sebagai fungsi bahasa bermaksud memengaruhi perilaku dan tindakan orang dalam masyarakat, sehingga seseorang itu terlibat dalam komunikasi dan dapat saling memahami. Tingkah laku itu dapat bersifat terbuka maupun yang bersifat tertutup. Dengan kontrol sosial, bahasa mempunyai relasi dengan proses sosial suatu masyarakat, seperti keahlian berbicara, penerus tradisi, atau pengidentifikasi diri, kebudayaan, dan penanaman rasa keterlibatan pada masyarakat bahasanya. Kesimpulan dari fungsi bahasa yaitu bahasa memiliki berbagai macam jenis makna ataupun arti yang bervariatif, sehingga pembaca atau pendengar bisa memahami fungsi tersebut dengan baik dan benar. Sekian presentasi dari saya.